Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mengukur jalan ya sob. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk jalan-jalan virtual di wilayah Kecamatan Petarukan. Tepatnya di jalur Kalirandu, Temu Ireng, dan Desa Kendal Doyong. Semuanya desa ya maksudnya ya. Nah, alhamdulillah di jalur ini itu sejak 2022 itu sudah diperbaiki ya sob. Jadi sudah 3 tahun sudah diperbaiki. Memang masih ada yang rusak, tapi setidaknya sudah lumayan bagus. Jadi jalur ini merupakan jalur yang dulu sering kami lewati ya. Kebetulan kami adalah warga Desa Kendal Rejo yang punya keperluan ke wilayah kabupaten. Jadi ini adalah jalur tercepat sob. Cuman beberapa tahun lalu kan jalannya sangat rusak ya. Jadi ya sangat-sangat menghambat lah gitu ya. Oke, ngomong-ngomong Desa Kalirandu sendiri, Kalirandu ya, agak kecelidot. Desa Kalirandu itu berpenduduk kurang lebih 1642 jiwa. Kemudian memiliki APBDes-nya cukup tinggi juga nih sob. Pada tahun 2020 yang kami baca itu ada 3 miliar ya. Harusnya sih 3 miliar setiap tahun jalan di dalam desanya itu udah bagus-bagus gitu ya. Kemudian berbatasan dengan Temu Ireng, Petarukan, Iser, dan Pesucen. Kemudian dusunnya itu ternyata ada yang dekat Desa Bulu sana sob. Ini agak terpisah ya kalau lihat petanya ya. Kemudian kantor KUA buat kalian yang ingin daftar nikah itu di Kalirandu ya, tidak di Kecamatan Petarukan tapi adanya di Desa Kalirandu. Oke, sekarang sudah memasuki Desa Temu Ireng. Jadi Desa Temu Ireng itu sebelah utaranya Desa Kalirandu. Tadi sebenarnya Kalirandu itu sekarang lagi euforianya lagi naik ya, karena ada beberapa pabrik besar yang dibangun di Desa Kalirandu di jalur panturanya sob dan menyerap ribuan tenaga kerja. Oke, kita balik lagi ke Desa Temu Ireng ya. Untuk Desa Temu Ireng sendiri memang penduduknya tidak sebanyak Kalirandu. Kurang lebih itu 6.000 jiwa sob penduduk Temu Ireng ya. Nah, di sini nih tadi sudah terlewat. Itu sebenarnya rumah mantri yang cukup terkenal ya, sangat terkenal, dan ini kebetulan sebenarnya masih saudara dengan kami juga. Namanya Pak Cipto ya. Dan Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna dan Pak Cipto. Ya, jadi kami dulu dari Kendal Rejo, Kendal Doyong itu kalau berobat ke Pak Cipto ya. Alhamdulillah cocok gitu ya. Dan banyak warga yang sampai saat ini berobat ke Pak Cipto. Nah, kemudian untuk ngomongin Desa Temu Ireng sendiri, di zaman kecil dulu itu kami kalau pramuka ya tingkat SD itu kemahnya di lapangan Desa Temu Ireng sob. Jadi yang dari makam, ini kan sebelah kanan makam ya, itu ke kiri itu ada gang, lurus terus itu nanti tembus ke lapangan Desa Temu Ireng. Dan ternyata di jalur Temu Ireng itu ada tembusan sampai ke Desa Pegundan gitu ya. Jadi ya namanya juga masih wilayah Petarukan, jadi tembus-tembus gitulah. Nah, untuk jalan dari mana itu? Dari Kalirandu sampai sini ya, sampai Temu Ireng sekitar sinian itu 2002 sudah dibenerin. Kemudian dilanjut di 2023 itu sampai perbatasan Desa Kendal Doyong sob ya. Jadi ini alhamdulillah pokoknya sudah bagus banget kondisi jalannya ya. Dan Desa Temu Ireng ini wilayah perkampungannya terkoloni ya, terkoloni itu ya, ngumpul gitu. Cuman ada satu lagi yang nggak ngumpul, ding, dusun si Celeng kalau nggak salah ya, yang nanti lebih dekat dengan Desa Kendal Doyongnya. Nanti setelah sawah-sawah ini kan nanti ada sekolah SD ya. Nah, sebelah kiri kita ini sekolah SD. Oke. Nah, nanti sebelah sana kan udah kanan kirinya sawah. Nah, nanti kita akan menemukan dusun si Celeng. Di situ juga lumayan padat penduduknya sob. Ini beberapa tahun lalu, lewat sini tuh nangis sob. Ibarat kata, pokoknya bahasanya tuh yang kerennya tuh rokelmania, seperti Kalisat, terus
kalau misalnya ada orang mau babaran bisa brojol di jalan. Itu saking kita menggambarkan saking rusaknya ya. Pokoknya di sini tuh rusak banget gitu ya. Nah, ini alhamdulillah sedikit demi sedikit. Jadi bertahap ya sob, tidak dalam 1 tahun itu selesai semua karena memang ya pemerintah kabupaten juga mengalokasikan dana ini kan harus efektif juga gitu ya. Jadi buat daerah-daerah yang belum mendapat jatah ya harap bersabar. Ini insya Allah sih nanti langkahnya sudah semakin bagus. Ini ke kanan itu ke Sicaleng ya sob, ke kanan itu Sicaleng. Nah kita sudah mau memasuki desa Kendal Doyong sob gitu. Jadi ini aja sob, ini 3 tahun loh dari 2022, 3 tahun membangun jalan ini sob. Nah ini kalau ke kanan ke Panjunan bisa tembus ke Jatirejo ya. Nah ini yang kami sayangkan di sini di titik ini adalah perbaikan sekitar tahun 2022 sob, baru 2 tahun ya sudah brodol lagi. Ini memang kualitas jalannya berbeda dengan yang dari Kalirandu sampai Temu Ireng ya sob. Ini anggaran yang turun waktu itu memang anggaran kecil yang penunjukan langsung atau kira-kira di bawah 200 juta lah. Ini dari sini sampai depan sana ya lah, nanti yang depan sana itu tahun lalu itu kalau nggak salah. Nah ini nih pokoknya ada batasnya, biasanya ada bekas-bekasnya. Nah ini nih, ini masih yang tadi ya, ini yang masih yang 2002an sob, sekitar tahun itu ya. Jadi sudah mulai bolong ya. Aduh kadang-kadang bagaimana ya, tapi itulah yang terjadi sob, penganggarannya seperti itu. Nah ini yang tahun lalu, seingat kami tahun lalu ya di sini. Jadi sampai ke arah sana, sampai sebelum lapangan bola ya. Ini juga lihat ya, sudah tambal-tambalan seperti ini sob. Nah ini dulu walah lewat sini jalannya Rokelmania sob, rusak banget di depan toko mana ya. Nah ini terutama nih toko ini begitu sob. Kita sudah mendekati ke lapangan Pancadharma. Ini lapangan, nah ini nih dari sini sudah yang aspalnya bagus. Ini tahun ini ya, tahun 2024. Yang menurut informasi ada yang share jalannya stugel ya, memang stugel. Memang dibangunnya anggarannya terbatas jadi stugel ya. Lucu juga sih ngomong stugel ya. Itu tadi lapangan bola yang tidak pernah sepi ya sob, lapangan Pancadharma. Kalau sore rame, kalau minggu informasinya sekarang sudah buat jogging, jadi rame katanya, sudah pakai outfit keren katanya informasinya. Kami pengen kesana nanti, pengen moto-moto. Oke, nah ini jalur ke arah ya Kendal Doyong, bisa nanti ke pesantren, bisa ke Desa Skandang gitu ya. Ini tahun lalu, jangankan tahun lalu, tahun ini awal-awal tahun ini juga ini ya Allah, ini benar-benar jalannya rusaknya tuh bingung milihnya sob, karena saking rusaknya kalau lewat sini. Alhamdulillah sudah diperbaiki oleh Pemkab ya. Oke, nah ini di depan nanti itu adalah jalur ke Desa Kandang ya, kalau ke kanan ya. Desa Kandang nanti bisa tembus ke Kendal Doyong lagi, bisa tembus ke Desa Pesantren. Nah ternyata perbaikannya sampai sini sob. Nah ini jalur sampai ke Balai Desa Kendal Doyong ya. Jadi Kendal Doyong sendiri memang desa yang sudah cukup lama. Nah itu pada tahun 2001, sekitar tahun 2000 ya, itu dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Kendalrejo dan Desa Kendal Doyong. Dusun Pangkah, Dusun Pelangjati, Dusun Pejalaran, kemudian Dukuh itu ikutnya ke Desa Kendal Doyong. Sementara Dusun Penambangan, terus apa lagi ya, Kropak kalau nggak salah ya, Kropak dan Jimat itu akhirnya ikutnya Kendal Rejo. Ternyata setelah dimekarkan aja penduduk Kendal Rejo itu cukup tinggi loh. Pada tahun 2018 aja DPT untuk coblosan ya, data pemilih tetapnya itu sekitar 6.000 sob. Jadi penduduknya lumayan padat. Ini dulu sebelah kanan kami tadi udah kelewat ya. Itu sempat ada rumah tua ya, tapi sudah tidak digunakan dan akhirnya dibongkar. Nah ini dulu juga ada semacam kandang ayam tapi sudah roboh. Jadi di sini memang dari dulu jalannya kayak gini sob. Rusak banget.
Jadi sempat dibenerin yang tipis-tipis itu, jadi memang nggak lama usianya. Apalagi ini kan jalur pertanian ya. Kalau misalnya musim panen itu kan mobil-mobil yang bawa hasil panen kan muatannya berat-berat ya. Ya memang harus yang kayak tadi yang di awal-awal, yang kualitas aspalnya bagus. Jadi insya Allah panjang ya umurnya ya. Oke, sampai di sini sob, terima kasih.